Selamat pagi, teman-teman. Kita ketemu lagi dengan kuliah kita secara online untuk pagi ini di pertemuan kita yang ke-13. Kita tinggal sekali lagi pertemuan secara formal, namun untuk mengganti yang pertemuan yang ke-8 di mana waktu itu pas di hari libur. Jadi kita akan cari satu waktu yang tepat sehingga kita bisa full dalam pertemuan kita, yaitu 14 kali pertemuan. Jadi mari teman-teman bisa uh, ikuti dengan baik agar kita bisa memahaminya, sehingga nanti ketika ada UAS kita dapat memberikan jawaban yang terbaik. Tujuannya apa? Tujuannya tentu yang utama bukan hanya nilai, ya, tetapi yang utama itu bagaimana kita bisa memahami agar ketika kita terjun di dunia logistik dan supply chains, kita benar-benar mengerti apa yang ingin dikerjakan di dalam satu perusahaan sesuai dengan job description kita. Jadi ini kita masuk sesi 13 dengan materi, yaitu yang pertama logistik sebagai fungsi strategis, yang kedua atau B, tahapan realisasi strategi logistik, yang ketiga atau C, kebutuhan dan kepuasan konsumen sebagai penentu awal arah strategi logistik. Di sini katakan bahwa strategi logistik adalah bagian dari proses supply chain management atau SCM yang memiliki fungsi penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian efektivitas dan efisiensi penyimpanan, aliran barang, pelayanan, dan informasi, hingga ke titik konsumsi untuk memenuhi keperluan konsumen. Ya, tentu kalau kita memiliki suatu perusahaan logistik atau kita bekerja di perusahaan freight forwarder atau supply chains, ada strategi. Semua kan punya strategi. Bagaimana strategi kita belajar? Bagaimana strategi kita hidup ini? Lalu logistik juga ada strategi, ada cara untuk mencapai tujuan. Bagaimana cara umpamanya mau ke satu kota, ke Bandung, apa lewat Puncak, apa lewat Cikampek, dan lain-lain seperti itu. Jadi itu maksudnya. Jadi dalam hal ini tentu seperti ditulis di sini, strategi dalam dibuat perencanaan, dibuat pelaksanaan atau operasionalnya. Job description-nya ada di masing-masing. Ada pengendalian. Pengendalian ini maksudnya agar jangan sampai umpamanya tiba-tiba di gudang terlalu banyak barang. Atau tiba-tiba ketika ada order, kita mengirimkan truk yang salah umpamanya dalam ukuran gitu ya. Kemudian juga pelayanan dan juga informasi, ya perlu ini. Informasi yang baik dan tepat waktu kepada customer gitu. Tujuannya itu untuk memenuhi keperluan konsumen, keperluan customer. Kalau kita memenuhi permintaan mereka, memuaskan, servis kita itu memuaskan, tentu mereka juga akan menjadi pelanggan yang setia, yang mau menggunakan servis kita dalam jangka waktu yang lama. Tidak gampang berpindah. Nah, untuk memperkuat organisasi, logistik mempunyai 3 cara atau produsen ya, oh, maksud saya di sini pabrik yang mempunyai bagian logistik mempunyai 3 cara atau 3 strategi untuk menciptakan strategi logistik yang efektif. Yang pertama ini terhubung. Ini maksudnya mempunyai hubungan yang baik, komunikasi yang baik terhadap semua stakeholder, terhadap semua yang ikut terhubung dengan perusahaan kita. Contohnya di sini dikatakan terhubung dengan pemasok, terhubung dengan mitra perusahaan. Mitra perusahaan kan banyak, tracking, gudang, customer, siapa lagi?
bagian pelabuhan, bagian bea cukai, bagian packing, dan lain-lain. Ya. Transformasi digital memungkinkan pabrikan untuk merancang strategi logistik yang menghubungkan mereka dengan pemasok mitra. Ya, maksudnya kan hubungan itu nggak hanya harus ketemu, nggak. Bisa melalui teknologi, bagaimana laporan kita buat, umpamanya dengan uh, adanya barang masuk di gudang, kita buat cargo receiving report. Ya, sekali-sekali mungkin atau sekali sebulan kita buat monthly meeting. Biasanya kalau kita masih dapat customer yang baru, bukan hanya monthly meeting. Bahkan di awal-awal itu sebelum mulai bisnis, sebelum operasional dimulai, sudah ada meeting mungkin berkali-kali. Habis itu nanti ada weekly meeting. Kalau udah mulai weekly, maksudnya melihat semua apa yang dikerjakan dalam minggu ini, semua dimonitor, semua dievaluasi. Ada yang salah, namanya juga kalau masih baru. Perlu ada penyesuaian. Kadang-kadang ada juga orang customer service kita yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak match gitu. Kadang-kadang ada orang yang pintar untuk memberikan informasi, walaupun dia keliru, walaupun dia salah, tapi dia bisa dengan informasi yang baik, sehingga customer tidak marah-marah. Karena ada orang terlalu terus terang gitu. Baru salah dikit dilaporkan, salah dikit dilaporkan. Akhirnya customer jadi pusing hanya menghadapi customer service kita. Nah, dari itu hanya ada strategi bagaimana kita berkomunikasi dengan customer kita. Kalau kita udah punya komunikasi yang baik, enak gitu ya, kita punya constant communication gitu, itu jadi lebih gampang kalau ada masalah juga bisa, bagaimana ini? Karena udah teman gitu, udah akrab gitu ya. Tapi tetap walaupun berteman itu tetap harus ada rasa hormat gitu. Jangan karena teman jadi suka-sukanya, enggak. Kita ke customer boleh berteman, tapi bisnis is the business gitu. Pelayanan tetap harus optimum. Tujuannya kita berteman itu untuk mendapatkan bisnis, bukan menjadi sehingga ada permainan, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan bisnis etik atau code of conduct. Ya, jadi di sini juga yang kedua untuk strategi pembelian, membentuk hubungan yang lebih dekat dengan pemasok dan mitra. Ya, kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan pemasok, dengan supplier, tentu kita juga mungkin mendapatkan umpamanya kredit yang lebih lama. Karena kita punya hubungan yang baik, mungkin kita bisa mendapatkan uh, pelayanan yang khusus seperti itu. Karena kita punya komunikasi yang baik. Orang kan senang kalau berkomunikasi, sehingga tidak perlu menerjemahkan umpamanya apa yang dimaksud. Tapi karena komunikasi sudah akrab, kita sudah mengerti. Umpamanya di rumah kita masing-masing, kita lebih tahu dong adik kita apa maunya, abang kita apa maunya, karena kita udah tahu, udah kenal gitu, apa kesukaannya gitu. Dibandingkan dengan keluarga orang lain, ya kita nggak kenal yang nggak tahu. Karena kurangnya komunikasi. Yang ketiga, transparansi. Produsen tidak lagi hanya bereaksi terhadap gangguan logistik, mereka dapat mengantisipasinya, membuat modelnya. Semua sebenarnya perlu pengantisipasian. Apa antisipasinya? Kalau A salah, strategi apa? Strategi B harus dilaksanakan. Plan A salah, plan B harus dilakukan. Sampai di sini katakan membuat skenario apa yang akan terjadi dan membuat penyesuaian saat kondisi berubah. Itu yang tadi, kondisi berubah ini kan, berarti plan A tiba-tiba tidak bisa berjalan karena kondisi berubah. Seperti sekarang dengan COVID. Tentu sekarang tidak ada yang menjamin berapa tahun ke depan bagaimana kondisi logistik di Indonesia. Tidak ada yang menjamin. Yang bisa dijamin, yang bisa dilakukan adalah menghemat. Menghemat. Semua dihemat. Listrik kadang-kadang yang dulu boros-boros, sekarang listrik pas makan siang dimatikan, AC dimatikan. Semua dihemat. Bahkan kadang-kadang sampai mengurangi karyawan. Karena apa? Ya memang pekerjaan tidak ada. Ya. Jadi banyak hal yang harus dilakukan dan semua perusahaan tentu akan berusaha untuk bertahan dan survive. Bertahan untuk bahkan meningkat. Semua di segala bidang tidak ada yang menyerah. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu juga yang kelihatannya bangkrut gitu, mereka juga akan berusaha bagaimana tidak bangkrut. Itu agar tidak bangkrut semua, mungkin beberapa karyawan mungkin dibuat efisiensi. Ya. Sini dikatakan salah satu cara menciptakan strategi logistik yang efektif atau efektif logistik adalah dengan cara menerapkan pabrik cerdas.
atau smart manufacturing. Smart manufacturing adalah tentang penggunaan data dan teknologi real time, kapan saja dan di mana saja yang sangat dibutuhkan oleh orang dan mesin dalam bentuk yang mereka butuhkan. Jadi mesin itu kita ciptakan atau sistem itu kita ciptakan untuk memuaskan kebutuhan customer itu. Bukan memuaskan perusahaan kita, bukan. Ketika kita memberikan umpamanya ini katakan teknologi real time. Mereka hanya buka ketika mereka makan di restoran, ketika mereka lagi di rumah keluarganya mungkin, tapi ketika dia buka di dalam handphonenya, dibuka internet, di searching umpamanya RW bill number atau BL number, mereka tahu, oh ini. Tentu untuk bisa seperti itu perlu ini teknologi real time. Kalau itu tidak ada ya mungkin kita bisa kirim lewat WA. Banyak ya sekarang ya. Di masa depan juga mungkin lebih banyak. Jangan-jangan kita hanya masukin nomor kontainer secara otomatis bisa ada notifikasi ke kita setiap dalam 2 jam umpamanya. Notifikasi sampai notifikasi tanpa diminta tapi otomatis kali. Itu maksudnya di sini teknologi. Tahu kan teknologi hari ini juga besok sudah teknologi yang standar gitu. Yang hari ini paling canggih, besok-besok itu udah biasa aja gitu. Sama dengan handphone kita. Handphone kita yang terbaik hari ini, yang paling model baik, besok lusa itu udah biasa saja, akan datang yang lebih baik. Sama di sini juga. Jadi kita harus buat teknologi yang inovatif, yang bisa menjangkau, bisa memenuhi apa yang diminta oleh konsumen. Karena yang diminta konsumen hari ini akan berbeda dengan apa yang dimintanya besok. Kalau hari ini kita bisa delivery dalam 5 hari, besok mungkin mereka akan minta sampai 3 hari. Nanti 2 tahun, 3 tahun lagi minta delivery 1 hari. So, bagaimana kita untuk membuat inovasi, sesuatu yang baru, yang berbeda. Tentu tidak harus menambah harga. Kan? Oke, bisa juga umpamanya di sini dilengkapi dengan GPS. GPS itu ya. Di sini GPS ini untuk mengetahui di mana letak atau posisi dari truk kita ya. Jadi kita ketahuan, supir kita lagi tidur di jalan, kita tahu karena berhenti tidak jalan gitu. Itu tahu dari GPS. Kadang-kadang kami punya pengalaman supir kami, oh lagi di jalan. Katanya dia lagi tidur di rest area ketika truk itu bertujuan untuk ke Cianjur. Kadang-kadang kita komplain, kamu bilang jalan, ternyata enggak. Saya bilang, saya capek Pak, dari jam 2 pagi saya udah di depo, udah gini-gini, macam alasan. Itu akan bisa lacak itu melalui GPS. Bahkan sekarang ini makin canggih, handphone kita ini sebenarnya sudah menjadi GPS. Kartu-kartu kredit yang ada di kantong kita, mungkin KTP itu bisa jadi GPS. Ketika kita bawa handphone ini, kita tahu nomor sekian itu posisinya di mana. Jadi orang itu jadi termonitor dimanapun berada. Kemudian ini lean manufacturing. Kalau sudah berbicara mengenai lean, itu berarti berbicara mengenai mengurangi harga, mengurangi biaya, mengurangi waktu, mengurangi proses. Umpamanya prosesnya itu ada 3 step, bisa nggak dibuat jadi 2 step? Harganya umpamanya 100 juta, bisa nggak dikurangi? Itu maksudnya lean sebenarnya sini ya. Maka dikatakan di sini, cara menciptakan strategi logistik yang efektif atau efektif logistik adalah dengan cara lean manufacturing. Lean manufacturing tidak hanya menguntungkan karena efisiensi operasional produksi, tetapi juga menguntungkan karena efisiensi operasional pergudangan. Ya, di gudang juga bisa dilaksanakan. Armada juga. Jadi di semua gitu. Itu harus diperiksa, harus dievaluasi. Pasti ada cara yang lebih baik. Itu maksudnya. Jangan berhenti dari kebiasaan. Biasanya kan kalau kulturnya, oh kemarin udah seperti ini, hari ini nggak seperti itu juga. Tahun depan seperti itu juga, 10 tahun seperti itu. Enggak, itu udah ketinggalan. Tapi kita harus bisa menemukan yang lebih efisien, yang lebih efektif. Tapi bukan menurunkan kualitas, bahkan kalau bisa meningkatkan kualitas. Tidak menurunkan juga penjualan, tapi bisa penjualan itu juga lebih tinggi. Nah, ini maksudnya di sini lean ya. Di lean ini berbicara mengenai, ini sebenarnya pertama kali diterapkan oleh perusahaan Jepang Toyota.
Sehingga kita lihat sendiri Toyota, walaupun bagus, memang harga dianggap mahal dari yang lain, tapi tetap sebenarnya kualitasnya cukup bagus. Oke, terus ada strategi lean yang saya katakan di sini, di luar gulang, lean manufacturing melibatkan pencarian rute, nah, termasuk kan rute yang efisien. Kalau ke Jawa itu rutenya mana yang efisien? Betul, kalau sekarang lewat darat tentu udah lewat tol dibandingkan dengan lewat Pantura. Jadi kalau tadi yang dicari itu dikurangi biaya, dikurangi prosesnya, ini juga rute juga perlu dicari yang terbaik, yang lebih efektif. Kalau ada jalan motong, kenapa kita harus menggunakan jalan-jalan yang lama seperti itu? Strategi logistik yang berhasil diterapkan menjadi sangat penting bagi perusahaan yang berdedikasi untuk menjaga tingkat layanan pada tingkat tertinggi meskipun ada perubahan ya. Jadi apapun ada perubahan karena sekarang ini kan banyak perubahan. Sebentar banyak perubahan. Walaupun saat ini banyak perubahan yang arahnya ke negatif. Perubahan di bidang perbankan, perubahan di bidang asuransi, perubahan di bidang logistik. Bagaimana logistik menghadapi ini semua? Bagaimana dengan biaya logistik yang bertambah? Kenapa bertambah? Ya, karyawan harus pakai hand sanitizer, karyawan harus pakai masker, karyawan harus menjaga kesehatan, tentu ada biaya tambahan tuh. Ada biaya untuk kesehatannya, harus jaga fit kesehatannya. Kalau nggak sakit, kena COVID, apakah biaya-biaya itu bisa ditagihkan ke customer? Tentu customer mau, karena customer juga mengalami hal yang sama. Ya, dari itu perlu dihemat, diefektifkan di segala bidang agar kita bisa bertahan. Bukan untuk meningkat, hanya bertahan aja sudah bersyukur saat-saat sekarang ini. Tapi tentu ada juga yang beruntung di saat-saat seperti ini. Kadang-kadang kalau ada tinggi resiko, itu punya prospek atau peluang juga untuk keuntungan yang lebih besar. Strategi logistik yang dieksekusi perusahaan banyak ragamnya. Antar perusahaan bisa saja berbeda, pasti beda. Ya, nggak usah itu tim sepak bola aja, MU mungkin berbeda dengan Liverpool contohnya, atau Barcelona berbeda dengan Real Madrid strateginya. Ada yang 4-4-2 ya, terus ada yang 5-3-1 seperti itu. Itu kan strategi tergantung pelatihnya. Nah, di sini juga strategi logistik itu tergantung dari biasanya itu pihak direktur. Jadi level-level atas mereka yang membuat strategi karena mereka pandangannya bisa jauh ke depan. Mereka lihat kira-kira apa yang terjadi depan. Jadi kita untuk mencapai itu harus punya strategi. Bisa dirubah ke strategi? Bisa. Strategi bisa dirubah. Visi, misi juga bisa dirubah. Makanya itu harus hati-hati. Karena kalau terlalu sering dirubah juga, jadi tidak ada yang bisa dibuat jadi pegangan dari para karyawan. Ya. Umumnya perusahaan menggunakan return on investment, ROI ya. Investment kan investasi. Gimana sih? Investasi itu kapan sih balik gitu? Kalau kita mau menyeberangkan 1 miliar gitu, kira-kira kembalinya berapa lama? Misalnya ya, kalau di usaha-usaha biasa, misalnya 3 tahun, 4 tahun sudah kembali modal. Itu maksudnya di sini. ROI sebagai ukuran kinerja keuangan. ROI atau Return of Investment mengukur kinerja keuangan perusahaan dari perspektif investor, baik investor ekuitas maupun investor kreditor. Oke, ROI merupakan rasio mengukur profitabilitasnya perusahaan dan return yang dihasilkan atas penggunaan aset. Jadi berapa truk yang digunakan? 100 truk. Terus keuntungannya berapa? Kami pernah satu kejadian 70 truk awalnya, keuntungannya taruh aja umpamanya 10 miliar dalam setahun. Ternyata ketika truknya 100, untungnya juga sama, 10 miliar. Contohnya ya. Nah, bos saya waktu itu orang Jepang bertanya, buat apa saya tambahin 30 lagi truk kalau untungnya sama? Kan? Jadi berarti
Ada yang tidak optimum gitu. Truknya berbeda, 70 untungnya 10 miliar, 100 untungnya juga 10 miliar, ya buat apa ditambah gitu. Itu kan dilihat dari sini. Oke, dari rumus tersebut untuk meningkatkan ROI paling tidak ada dua faktor yang harus dikendalikan perusahaan, yaitu laba dan aset. Ya. Laba harus setinggi-tingginya, aset kalau bisa serendah-rendahnya. Seperti tadi, ngapain sampai 100 truk? Untungnya cuma 110 miliar. Padahal 70 truk, untungnya juga sama, 10 miliar. Jadi maksudnya laba itu harus tingkatkan, aset itu kalau bisa direndahkan. Buat apa umpamanya fotokopi harus beli 10, setiap lantai ada. Padahal kadang-kadang ada bagian departemen yang tidak membutuhkan mesin fotokopi. Buat apa umpamanya forklift kita banyak di gudang, padahal tidak dipakai semua, tidak optimum. Mungkin ada yang menganggur. Nah itu maksudnya, jadi jangan sampai ada yang menganggur. Dari itu, aset itu ya perlu, bukan sedikit mungkin, tapi seoptimum mungkin. Oke, ini ada di sini katakan, investor menetapkan standar ROI sesuai dengan tingkat return yang diharapkan. Return maksudnya waktu kita masukkan dana, masukkan investasi, return itu pengembaliannya kapan, berapa lama gitu. Itu maksudnya di sini return of investment. Dalam hal ini berlaku hukum high risk dan high return. Ya. Semakin tinggi risiko bisnis, investor mengharapkan return atau imbal balik yang tinggi. Tapi risikonya juga tinggi, bisa kerugian, umpamanya main saham. Ya. Kita ambil saham-saham umpamanya yang baru gitu. Bisa aja ketika mereka baru IPO ya, IPO istilahnya ya. IPO itu pertama kali mereka masuk ke bursa dan menjual saham. Biasanya kan saham di awal itu masih murah. Nah, banyak orang antri murah buat perusahaan baru yang datang itu murah. Berharap bahwa saham mereka naik. Tapi karena ini perusahaan baru, jangan-jangan bukannya naik malah turun, belum ada pengalaman. Jadi seperti itu. Di sini dikatakan high risk, tinggi ya risiko, and high return, bisa pengembalian itu harapannya. Dan memang kan dikatakan juga ikan-ikan yang besar itu biasanya kan yang ada di laut yang ombaknya besar gitu, bukan ombak-ombak yang tenang, di danau yang tenang. Tapi ikan besar-besar itu biasanya di laut yang memang bergelora gitu. Sekali dapat ya ikannya besar. Itu juga di investasi begitu. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi ekspektasi untuk mendapatkan pengembalian modal atau keuntungan. Keputusan dalam perencanaan strategi logistik seperti saluran distribusi atau channel of distribution, titik pasokan atau supply points, lokasi produksi atau production location, konfigurasi gudang, jenis dan jumlah gudang, lokasi dan ukuran gudang, jenis dan moda transportasi, pengelolaan logistik secara dikelola sendiri in-house logistik, atau menggunakan penyedia jasa third party logistik, strategi ke distribusi dan kebijakan tingkat persediaannya. Jadi harus diputuskan strateginya di sini, di yang tadi ditulis di titik pasokan, jenis dan jumlah gudang, kemudian bagaimana apakah gudang sendiri atau menggunakan gudang sewa atau third party logistik. Jadi semua diputuskan. Biasanya sih kalau di awal-awal yang memutuskan itu tentu owner, pemilik, atau CEO yang ditunjuk dan kelompok atau board direkturnya. Mereka yang memutuskan. Habis itu nanti setelah berjalan karyawan udah banyak, manajer udah banyak, maka dibuatlah suatu meeting. Gimana strategi tahun depan, strategi bulan depan, strategi minggu depan, seperti itu ya. Jadi dengan kondisi yang sekarang ini, strategi itu nggak bisa dibuat untuk jangka waktu yang lama. Kenapa? Karena perubahan sangat dinamis, naik turun. Bahkan sekarang semua agak-agak turun. Pertanyaannya di saat semuanya diturun, ada nggak logistik yang naik? Ada juga. Saya dengar-dengar itu import untuk farmasi, seperti apa itu? Apa itu yang obat-obatan, ada beberapa obat itu tetap meningkat gitu.
Tapi mungkin di bidang lain seperti otomotif itu menurun. Tapi ada beberapa komoditi jenis barang itu malah meningkat di kondisi seperti ini. Ya tentu kalau obat-obatan sudah jelas ya, kalau kesehatan sudah jelas saat ini pasti meningkat dan banyak yang lain. Tapi di beberapa komoditi yang lain memang juga menurun. Oke, di sini komponen pertama ROI, laba yang tadi saya bilang laba atau profit. Secara sederhana profit untung dari penjualan dikurangi IAL kan. Kalau kalian pernah mendengar income statement, bukan income statement, rugi laba, ya. Neraca rugi laba. Kalau dulu itu rugi laba, sekarang udah laba rugi ya. Maksudnya di situ dilihat berapa operasionalnya, berapa penjualannya gitu kan, dikurangkan itulah yang menjadi profit. Penjualan dikurangi biaya-biaya. Di sini dikatakan penjualan dikurangi biaya total. Berapa biaya totalnya? Umpamanya biaya produksi barang, biaya packagingnya, biaya deliverynya, biaya promosi dan lain-lain. Nanti berapa penjualannya dikurangi semua biaya itu yang menjadi keuntungan ya. Kalau kita juga jualan begitu, umpamanya jual handphone satu karena kita udah nggak suka lagi, atau handphone baru gitu kan, kita beli umpamanya 5 juta, kita jual 6 juta. Itu ketika beli 5 juta kan ada biaya kita, biaya transport, biaya dan lain-lain, nanti dikurangi dari 6 juta, itulah yang menjadi profit kita. Oke, dalam konteks strategi logistik, peningkatan penjualan dilakukan dengan berbagai cara. Ini ada disebut dengan menaikkan OTIF atau on time in full delivery, yaitu peningkatan kinerja pengiriman barang secara tepat waktu. Ya, on time ya. Ini perlu on time. Di mana-mana perlu on time. Masuk kampus perlu on time. Kita mulai kuliah perlu on time. Pengiriman barang perlu on time. Ya, mau naik pesawat perlu on time. Kalau enggak, ditinggal. Gitu. Naik kapal laut juga seperti itu. Perlu on time. Every time on time. Yang kedua, peningkatan service level dari semua aspek kualitas produk dan service. Ya, service. Kita kan di jasa logistik, supply chain. Service, service-nya apa? Kan bukan berupa barang ya. Itu nggak terlihat, tapi terasa gitu. Service-nya, oh kargonya tepat 1000 paket yang dikirim. Tidak ada yang kurang. Dan bagus gitu. Datangnya pas. Antara jam 5 sampai jam 6 sore. Jangan dibilang jam 5 sore, janjinya datangnya jam 5 pagi. Namanya tidak on time. Akan sangat terlambat. Ketiga, membangun hubungan dengan pelanggan yang tadi saya berceritakan. Layanan purna jual. Maksudnya, bagaimana sih pelayanan kita setelah penjualan? Ya? Banyak kan? Kasih garansi 3 tahun. Beli AC contohnya. Beli TV, garansinya 2 tahun. Beli handphone, garansinya sekian tahun. Jadi ada layanan purna jual. Kalau mobil, kita beli mobil baru. Servisnya gratis dalam setahun. Olinya gratis dalam setahun. Contohnya itu. Bisa mungkin kalian pikirkan apa lagi. Baik, sampai di sini pertemuan kita untuk materi ini. Nanti tolong kita diskusikan setelah ini di forum diskusi di SSO. Saya harapkan semua ikut terlibat dalam diskusi tersebut agar saya mengetahui siapa yang datang. Dan saya harapkan kita boleh dari materi ini yang utama. Tapi kalau ada materi-materi lain, boleh juga kita diskusikan. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Selamat siang, sampai ketemu kembali. Terima kasih.